Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Okti Biarani Firningsih, 2. Dinda Ivana Arista, 3. Eva Apriliantina, 4. Karina Delima Dwi Sapitri, 5. Windy Latifah Nur Hidayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas 10 tentang siklus akuntansi. Untuk siklus akuntansi sendiri, terdapat transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu laporan keuangan, selanjutnya membuat jurnal penutup, dan yang terakhir saldo setelah penutupan. Ya, langsung saja untuk yang pertama, yaitu membuat jurnal umum. Jadi untuk format atau kolom jurnal umum itu ada tanggal, keterangan, nomor akun, debit, dan kredit. Langsung saja untuk transaksi tanggal 1, aset berikut ini diterima dari Maulida, kas 13.500.000, biaya usaha 20.800.000, bahan habis pakai 3.200.000, dan peralatan kantor 7.500.000. Tidak ada liabilitas yang diterima. Jadi untuk jurnal umumnya, yang pertama tanggal 1, untuk keterangan kas di sisi debit sebesar 13.500.000. Piutang usaha di sisi debit sebesar 20.800.000. Bahan habis pakai di sisi debit sebesar 3.200.000. Peralatan kantor di sisi debit sebesar 7.500.000 rupiah. Untuk modal Maulida di sisi kredit sebesar 45 juta rupiah. Jadi untuk modal 45 juta rupiah itu dari penjumlahan kas ditambah piutang usaha ditambah bahan habis pakai ditambah peralatan kantor, sehingga totalnya sebesar 45 juta rupiah. Lanjut untuk transaksi selanjutnya. Tanggal 1, membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa sebesar 4.800.000 rupiah. Jadi untuk jurnalnya, sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 4.800.000 rupiah. Untuk kreditnya kas 4.800.000 rupiah. Tanggal 2, membayar premi asuransi properti dan kecelakaan 4.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya, asuransi dibayar di muka di sisi debit 4.500.000 rupiah. Untuk kredit yaitu kas sebesar 4.500.000 rupiah. Tanggal 4, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5.500.000 rupiah. Untuk jurnal umumnya, kas di sisi debit sebesar 5.500.000 dan pendapatan diterima di muka di sisi kredit sebesar 5.500.000 rupiah. Kenapa pendapatan diterima di muka di sisi kredit? Karena pendapatan bertambah di sebelah kredit. Tanggal 5, membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari Data Media sebesar 6.500.000 rupiah. Untuk jurnal umumnya, peralatan kantor di sisi debit sebesar 6.500.000 rupiah dan utang usaha bertambah di sisi kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Tanggal 6, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 15.300.000 rupiah. Untuk jurnal umumnya, kas bertambah sebesar 15.300.000 rupiah dan piutang usaha berkurang di sisi kredit sebesar 15.300.000 rupiah. Tanggal 10, membayar kas untuk pemasangan iklan di koran sebesar 400.000 rupiah. Jurnal umumnya,
Beban lain-lain di sisi debit Rp400.000 dan kas berkurang di sisi kredit Rp400.000. Kenapa masuknya beban lain-lain? Karena di dalam soal tidak disediakan beban iklan. Tanggal 12 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Juli sebesar Rp5.200.000. Untuk jurnal umumnya, tanggal 12 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Juli sebesar Rp13.300.000. Jadi untuk jurnalnya, piutang usaha bertambah di sisi debit Rp13.300.000. Lalu pendapatan honor bertambah di sisi kredit sebesar Rp13.300.000. Tanggal 14 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar Rp1.750.000. Jadi untuk jurnal umumnya, beban gaji di sisi debit Rp1.750.000. Kas berkurang di sisi kredit Rp1.750.000. Tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 17 Juli sebesar Rp9.450.000. Untuk jurnal umumnya, kas bertambah di sisi debit Rp9.450.000. Pendapatan honor bertambah di sisi kredit besar Rp9.450.000. Tanggal 18 membayar kas untuk membeli bahan habis pakai sebesar Rp600.000. Untuk jurnal umumnya, bahan habis pakai di sisi debit sebesar Rp600.000 dan kas berkurang di sisi kredit Rp600.000. Tanggal 20 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 13 sampai 20 Juli sebesar Rp6.650.000. Jurnal umumnya, piutang usaha bertambah di sisi debit Rp6.650.000. Pendapatan honor bertambah di sisi kredit sebesar Rp6.650.000. Tanggal 24 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 24 Juli sebesar Rp4 juta. Jurnal umumnya, kas bertambah di sisi debit Rp4 juta. Pendapatan honor bertambah di sisi kredit Rp4 juta. Tanggal 26 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar Rp12.200.000. Jadi untuk jurnal umumnya, kas bertambah di sisi debit sebesar Rp12.200.000. Piutang usaha berkurang di sisi kredit Rp12.200.000. Tanggal 27 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu Rp1.750.000. Untuk jurnal umumnya, beban gaji di sisi debit Rp1.750.000. Kas berkurang di sisi kredit Rp1.750.000. Tanggal 29 membayar tagihan telepon bulan Juli Rp325.000. Jurnal umumnya, beban lain-lain Rp325.000. Kas berkurang di sisi kredit Rp325.000. Mengapa membayar tagihan listrik tetapi masuknya ke beban lain-lain? Karena di dalam soal tidak disediakan beban listrik. Tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Juli Rp675.000. Jurnal umumnya, beban lain-lain di sisi debit Rp675.000. Kas di sisi kredit sebesar Rp675.000. Tanggal 31 menerima kas dari klien atas honor periode 25 sampai 31 Juli sebesar Rp5.200.000. Jurnal umumnya, kas bertambah di sisi debit Rp5.200.000. Pendapatan honor bertambah di sisi kredit Rp5.200.000.
Lanjut untuk tanggal 31, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Juli sebesar 3 juta. Jurnal umumnya, piutang usaha bertambah sebesar 3 juta, lalu pendapatan honor bertambah di sisi kredit 3 juta. Dan yang terakhir, tanggal 31, dana menarik Rp12.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi untuk jurnal umumnya, Riva Maulida di sisi debit Rp12.500.000 dan kas di sisi kredit Rp12.500.000. Jadi untuk total atau jumlah dari tanggal 1 sampai tanggal 31 yaitu Rp158.600.000. Untuk sisi debit dan kredit harus sama. Jika ada yang berbeda atau tidak sama atau bisa disebut juga dengan tidak balance, maka ada kesalahan. Selanjutnya, melakukan kegiatan memposting ke dalam buku besar yang disampaikan oleh Dinda Ivana. Selanjutnya, posting buku besar dengan menggunakan 4 kolom, tanggal, keterangan, debit kredit, saldo debit kredit. Kita melihat dari jurnal umum, kolom tanggal kita isi. Yang pertama ada nama akun, kas, nomor akun 11, tanggal diisi dengan Juli 2020, tanggal 1, di posisi debit 13.500.000, lalu saldo di posisi debit menjadi 13.500.000. Tanggal 1 di posisi kredit 4.800.000, di posisi saldo menjadi 13.500.000 dikurangi 4.800.000 menjadi 8.700.000. Tanggal 2 posisi kredit saldo menjadi 4.200.000 dari 8.700.000 dikurangi dengan 4.500.000. Lalu tanggal 4 di posisi debit 5.500.000, saldonya menjadi 9.700.000. Tanggal 6 di posisi debit 15.300.000, saldonya menjadi 25 juta. Tanggal 10 di posisi kredit 400.000, saldonya dari 25 juta dikurangi dengan 400.000 menjadi 24.600.000. Tanggal 10 di posisi kredit 5.200.000, saldonya menjadi 19.400.000. Tanggal 14 di posisi kredit 1.750.000, saldonya menjadi 17.650.000. Tanggal 17 di posisi debit 9.450.000, di posisi saldo menjadi 27.100.000. Tanggal 18 di posisi kredit 600.000, saldonya menjadi 26.500.000. Tanggal 24 di posisi debit 4 juta, saldonya menjadi 30.500.000. Tanggal 26 di posisi debit 12.200.000, saldonya menjadi 42.700.000. Tanggal 27 di posisi kredit 1.750.000, saldonya menjadi 40.950.000. Di posisi tanggal 29 kredit di posisi kredit 325.000, saldonya menjadi 40.625.000. Di tanggal 31 di posisi kredit 675.000, saldonya menjadi 39.950.000. Tanggal 31 di posisi debit 5.200.000, saldonya menjadi 45.150.000. Tanggal 31 di posisi kredit saldo di posisi kredit 12.500, saldonya menjadi 32.650.000. Lalu nama akun piutang usaha, nomor akun 12, tanggal 1 di posisi debit 20.800.000, saldonya di posisi debit menjadi 20.800.000. Tanggal 6 di posisi kredit 15.300.000,
saldonya 20.800.000 dikurangi 15.300.000 menjadi 5.500.000. Tanggal 12, di posisi debit 13.300.000, saldonya menjadi 18.800.000. Tanggal 20, di posisi debit 6.650.000, saldonya menjadi 25.450.000. Tanggal 26, di posisi kredit 12.200.000, saldonya menjadi 13.250.000. Tanggal 31, di bagian debit 3 juta, saldonya menjadi 16.250.000. Lalu nama akun bahan habis pakai, nomor akun 14, tanggal 1, di bagian debit 3.200.000, saldonya di bagian debit menjadi 3.200.000. Tanggal 18, di posisi debit 600.000, saldonya menjadi 3.800.000. Nama akun sewa dibayar di muka, nomor akun 15, tanggal 1, di bagian debit 4.800.000, saldonya menjadi 4.800.000. Nama akun asuransi dibayar di muka, tanggal 2, di posisi debit 4.500.000, saldonya menjadi 4.500.000. Lalu nama akun peralatan kantor, nomor akun 18, tanggal 1, di posisi debit 7.500.000, saldonya di bagian debit menjadi 7.500.000. Tanggal 5, di bagian debit 6.500.000, saldonya bertambah 7.500.000 ditambah 6.500.000 menjadi 14 juta. Nama akun utang usaha, nomor akun 21, tanggal 5, di posisi kredit 6.500.000, saldo di posisi kredit 6.500.000. Tanggal 12, di posisi debit 5.200.000, lalu saldo kredit berkurang menjadi 1.300.000. Nama akun pendapatan diterima di muka, nomor akun 23, tanggal 4, di posisi kredit 5.500.000, saldonya di posisi kredit menjadi 5.500.000. Nama akun modal Maulida, nomor akun 31. Di bagian kredit 45 juta, saldonya di kredit jadi 45 juta. Nama akun Prive Maulida, nomor akun 32, tanggal 31, di posisi debit 12.500.000, saldonya bertambah di debit 12.500.000. Nama akun pendapatan honor, nomor akun 41, tanggal 12, di posisi kredit 13.300.000, saldo di kredit bertambah 13.300.000. Tanggal 17, 9.450.000 di posisi kredit, saldonya bertambah di posisi kredit menjadi 22.750 juta. Lalu tanggal 20, di posisi kredit 6.650.000, saldonya bertambah menjadi 29.400. Tanggal 24, di posisi kredit 4 juta, bertambah menjadi 33.400. Tanggal 31, di posisi kredit 5.200.000, saldonya bertambah menjadi 38.600. Tanggal 31, di kredit 3 juta, saldonya bertambah menjadi 41.600. Nama akun beban gaji, nomor akun 51, tanggal 14, di debit 1.750.000, saldonya di debit bertambah menjadi 1.750.000. Tanggal 27, di bagian debit 1.750.000, saldonya bertambah menjadi 3.500.000. Nama akun beban lain-lain, nomor akun 59, tanggal 10, di posisi debit 400.000, saldonya di debit menjadi 400.000. Lalu tanggal 29, di bagian debit 325.000, saldonya bertambah menjadi 725.000. Tanggal 31, di debit 675.000, saldonya bertambah menjadi 1.400.000. Sekian buku besar, lalu dilanjutkan dengan neraca saldo sebelum disesuaikan yang akan disampaikan oleh Eva Putri.
Ya, jadi saat membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, sumbernya berasal dari saldo dalam buku besar. Yang pertama, kas. Kita melihat buku besar akun kas. Lalu lihat terakhir saldonya, yaitu sebesar 32.650. Lalu masukkan ke dalam kolom debit sebesar 32.650. Yang kedua, piutang usaha. Kita melihat buku besar akun piutang usaha. Lalu lihat terakhir saldonya, yaitu sebesar 16.250. Lalu masukkan ke dalam kolom debit sebesar 16.250. Dan untuk akun selanjutnya, penjelasannya sama seperti sebelumnya, hanya yang membedakan nama akunnya saja. Jumlah antara sisi debit dan kredit harus sama atau balance. Apabila tidak sama, berarti ada kesalahan dalam memposting. Setelah balance, pindah ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Pertama kita membuat nomor akun, nama akunnya terlebih dahulu, lalu masukin saldo-saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang berikutnya ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, jadi akun yang terkait dalam transaksi tersebut yaitu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya beban asuransi di sisi debit sebesar 375.000 dan asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebesar 375.000. Yang kedua, akun yang terkait yaitu beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai. Jurnal penyesuaiannya beban bahan habis pakai di sisi debit sebesar 2.275 dan bahan habis pakai di sisi kredit sebesar 2.275. Yang ketiga, akun yang terkait yaitu beban penyesuaian peralatan dan akumulasi penyesuaian peralatan. Jurnal penyesuaiannya beban penyesuaian peralatan di sisi debit sebesar 370.000 dan akumulasi penyesuaian peralatan di sisi kredit sebesar 370. Yang keempat, akun yang terkait yaitu beban gaji dan utang gaji. Jurnal penyesuaiannya beban gaji di sisi debit sebesar 175.000 dan utang gaji di sisi kredit sebesar 175.000. Akun yang terkait yaitu beban sewa dan debit sebesar 2.400 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 2.400. Dan yang selanjutnya akun yang terkait yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan honor. Jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka di sisi debit yaitu sebesar 2.750.000. Pendapatan honor di sisi kredit sebesar 2.750.000. Lalu jumlah sisi debit dan kredit juga harus balance. Jika sudah balance, pindahkan ke dalam neraca lajur kolom penyesuaian. Sesuai dengan yang kita buat dalam jurnal, akun beban asuransi masukkan ke kolom penyesuaian sisi debit. Asuransi dibayar di muka, masukkan ke sisi kredit. Beban bahan habis pakai dimasukkan di sisi debit, bahan habis pakai dimasukkan di sisi kredit. Untuk jurnal penyesuaian yang sudah dibuat, lalu dipindahkan ke dalam neraca lajur. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Karin. Untuk neraca saldo setelah disesuaikan, jadi untuk membuat neraca saldo disesuaikan kita membutuhkan data atau sumbernya dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Pertama kita buat kolomnya terlebih dahulu nomor akun dan nama akun. Cara pengisiannya nomor akun 11 kas 32.650, nomor akun 12 piutang usaha diisi debit 16.250, per 14 bahan habis pakai diisi debit 1.525, nomor akun 15 sewa dibayar di muka di sisi debit 2.400.000, asuransi dibayar di muka di sisi debit 4.125, peralatan kantor di sisi debit 14 juta, akumulasi penyusutan di sisi kredit 370.000, utang usaha di sisi kredit 1.300.000, utang gaji di sisi kredit 175.000, pendapatan diterima di muka di sisi kredit 2.750.000, modal Maulida di sisi kredit 45 juta, Brave Maulida di sisi debit 12.500.000, pendapatan honor di sisi kredit 44.350.000,
Beban gaji di sisi debit 3.675.000, beban sewa di sisi debit 2.400.000, beban bahan habis pakai di sisi debit 2.275.000, beban penyusutan di sisi debit 370, beban asuransi di sisi debit 375.000, beban lain-lain di sisi debit 1.400.000, dan setelah itu debit dijumlahkan dan juga kredit. Setelah itu membuat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi hanya akun pendapatan dan beban saja. Datanya kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Akun pendapatan hanya ada satu, yaitu pendapatan honor sebesar 44.350.000. Lalu lanjut dengan akun beban, terdapat beban gaji sebesar 3.675.000, beban sewa 2.400.000, beban bahan habis pakai 2.275.000, beban penyusutan 370.000, beban asuransi 375.000, beban lain-lain 1.400.000, total beban 10.495.000. Lalu totalkan semua beban, hasilnya setelah itu perubahan modal untuk modal awal 45 juta, laba bersihnya 33.855, briefnya min 12.500, penambahan modal 21.355.000, dan modal akhirnya 66.355. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Windy Latifah. Laporan sisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga dengan neraca, itu ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva sendiri, yaitu aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar, kas sebesar Rp32.650.000, piutang usaha Rp16.250.000, bahan habis pakai Rp1.520.000, asuransi dibayar di muka Rp4.125.000. Untuk total aset lancar Rp56.950.000. Untuk aset tetap, peralatan kantor 14 juta, akumulasi penyusutan Rp370.000. Jadi untuk total aset tetap, peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.630.000. Jadi untuk total aktiva, total aset lancar ditambah total aset tetap sebesar Rp70.580.000. Untuk pasiva yang pertama, liabilitas, terdapat akun utang usaha sebesar Rp1.300.000, Rp175.000, pendapatan diterima di muka Rp2.750.000. Untuk total aset liabilities, untuk total liabilities sebesar Rp4.225.000. Untuk modal Maulida Rp66.355.000. Untuk total liabilities ditambah total modal Maulida sehingga total pasiva sebesar Rp70.580.000. Untuk total aktiva dan total pasiva harus sama. Jika tidak balas berarti ada kesalahan. Untuk aktiva dan pasiva sendiri diambil dari data neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk modal Maulida diambil dari modal akhir di laporan perubahan modal. Untuk selanjutnya, jurnal penutup
dan neraca saldo setelah penutupan yang akan disampaikan oleh Windy. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup yang ditutup dengan akun pendapatan, beban, modal, dan pref. Untuk yang pertama yaitu menutup akun pendapatan. Jadi jurnal penutup yang digunakan yaitu pertama ada pendapatan honor di sisi debit sebesar 44.350.000. Lalu ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 44.350.000. Lalu selanjutnya penutup akun beban jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di bagian debit sebesar 10.400. Maaf, tadi ada gangguan sebentar. Saya ulangi ya. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup yang ditutup dengan akun pendapatan, beban, modal, dan pref. Untuk yang pertama yaitu menutup akun pendapatan. Jadi jurnal yang digunakan yaitu pendapatan honor di bagian debit sebesar 44.350.000. Lalu ikhtisar laba rugi di kredit yaitu sebesar 44.350.000. Selanjutnya penutup akun beban jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di bagian debit sebesar 10.495.000. Lalu di bagian beban gaji di sisi kredit sebesar 3.675.000, beban sewa sebesar di bagian kredit sebesar 2.400.000, beban bahan habis pakai di bagian kredit sebesar 2.275.000. Beban penyusutan di sisi kredit sebesar 370.000, lalu beban asuransi di sisi kredit sebesar 375.000, beban lain-lain di sisi kredit sebesar 1.400.000. Dan lalu di bagian ikhtisar laba rugi bagian debit sebesar 33.855.000. Dan di posisi kredit modal sebesar 33 juta, modal Gama itu sebesar 33.855.000. Dan yang terakhir modal Gama di bagian debit sebesar 12.500.000 dan pref Gama sebesar di bagian kredit sebesar 212.500. Lalu jumlahnya harus sama karena dan setelah itu setelah jurnal penutup lalu sorry sumpah dari tadi aku ditelepon bentar maaf ya Tiga. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup yang ditutup dengan akun pendapatan, beban, modal, dan pref. Untuk yang pertama yaitu menutup akun pendapatan. Jadi jurnal yang digunakan yaitu pendapatan honor di sisi debit sebesar 44.350.000. Lalu ikhtisar laba rugi di sisi kredit yaitu sebesar 44.350.000. Selanjutnya, penutup akun beban jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 10.495.000. Dan di akun kredit yang pertama ada beban gaji sebesar 3.675.000, beban sewa 2.400.000, beban bahan habis pakai 2.275.000, beban penyusutan 370.000, beban asuransi 375.000, dan terakhir beban lain-lain sebesar 1.400.000.
Selanjutnya, penutup akun modal di posisi debit yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 33.855.000 dan di posisi kredit modal sebesar 33.855.000. Dan terakhir ada modal gama di bagian debit sebesar 12.500.000 dan price gama di sisi kredit sebesar 12.500.000. Setelah itu, jurnal penutup dipindahkan dalam neraca lajur kolom jurnal penutup. Dan yang terakhir, setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk akunnya berisi kelompok akun aset yang terdiri dari kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sewa bayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan. Lalu, kelompok akun liabilitas terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal maulida. Mengapa akun price pendapatan dan beban-beban tidak masuk? Karena sudah ditutup atau dinolkan pada saat membuat jurnal penutup. Lalu isi saldonya mulai dari kas, yaitu di sisi debit sebesar 32.650.000 dan pendapatan diterima di muka sebesar 2.750.000 di bagian kredit. Jadi saldo tersebut kita bisa lihat di neraca saldo setelah sesuaikan untuk modal maulida yaitu sebesar 66.355.000 berasal dari modal akhir maulida. Sekian. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.